guys, jadi untuk di demonya kita ada tugas ya buat ntar kita lihat nih. Nah, kita tuh dapat tugas di YouTube yang template-nya itu ini. Kita mau buat tugas kayak gini. Nah, kita mau buat tugas kayak gini, tapi kita buat sendiri dengan tutorial yang telah dikasih dari sekolah, dari kampus. Oke, kita lihat hasil kita buat localhost kampus. Nah, di sini ini hasil buatan aku ya dengan ikut tutorial kakaknya. Di sini username kita masukin IP-nya sama passwordnya. Nah, untuk masukin login tadi kita itu pakai yang namanya localhost php admin. Jadi itu database. Jadi kalau kita mau masukin login terus kita masukin kayak tab yang lainnya, kita pakai ini php admin. Dan di sini awalnya ini kan aku dibuat tb users. Nah, tb users ini kan ini untuk nama, username, password sama level di sini admin. Ini yang kedua apa username-nya kita kan login pakai username. Sebelum itu kita login pakai email, terus email kita ganti pakai username. Nah, terus untuk passwordnya ini 1234. Nah, jadilah kita ke admin. Jadilah kita tombol login tersebut yang tadi. Nah, yang kita perlukan itu kita memerlukan yang XM. Ini kita memerlukan XM. Di sini aku download XM yang versi 8. Sama kita juga butuh admin LTE-nya, kita butuh itu, dan aku download yang versi ke 3.20. Terus nah, kalau misalnya kita udah download si XM itu, biasanya dia disimpan di local disk C. Di sini ada yang XM, ada folder XM-nya. Nah, di sini kalau kita mau buat apapun yang berhubungan dengan PHP ya, kita buat di XM juga. Terus kita harus menempatkan file di htdoc. Nah, di htdoc ini aku buat folder si kampus ya, yang namanya si kampus. Nah, di sini ada file, ada folder isinya itu file. Ini ada folder app, konfigurasi, sama ini admin LTE yang aku pakai. Terus index ini dari admin LTE-nya sama modalnya juga. Terus ini foto-foto yang aku download. Terus di sini di folder app-nya juga banyak, ada banner, content header, dashboard, data mahasiswa, data pembayaran, footer, header, index, logo, navbar, not found, preloader, sidebar. Di sini aku juga ada yang bagian menu operator admin. Terus di sini ada juga yang add-nya, tambah data. Terus ada bagian menu ya. Nah, bagian menu gitu. Terus ya kita lebih menggunakan si app ini ya. Nah, terus kita buka dulu. Ini hasil kita dashboard nih yang pertama ya. Kita memisahkan kalau yang aslinya ini kan kita lihat aslinya kan ini dia menjadi satu ya. Nah, kalau yang kita buat ini kita bisa jadi dua, nah kebagi dua gitu loh. Nah, terus juga kalau kita buat itu cuma sampai istilahnya kayak cuman ada 3 elemen doang ya. Ini kita juga buat pakai template yang kita juga nyalin dari sini. Ini kan nyalin dari sini. Oke, di sini misalnya kita ke data dosen ini kita belum sampai, jadi kita cuman sampai ke data mahasiswa sama pembayaran aja. Nah, terus misalnya kita ke dashboard, terus kita buat admin LTE-nya juga di sini logo. Kita lihat VS Code-nya. Nah, ini banyak ya, ada view data mahasiswa. Ini gitu kayak saling oper-operan gitu loh, kita mainan buat app ini dari PHP sama MWK SQL. Terus ada juga kita pakai link dari Bootstrap. Terus di sini ada kita main juga view data. Pokoknya di sini full kode, walaupun cuma nyalin doang tetap susah ya, harus teliti. Terus di sini juga ada JavaScript-nya, ya JavaScript. Terus ini kayak app buat masukin nanti ke filenya tuh. Terus di sini ada config-nya. Ini config-nya. Oke, terus lanjut. Sebenarnya gimana yang ngejelasinnya? Cuma ini kalau kita masukin search juga misalnya baru jadi segini tuh elemen not found. Jadi kita tuh masih awal banget, jadi cuma dapat ya ini doang. Ini coba misalnya kita ke data mahasiswa. Kalau di sini kita buka data mahasiswa. Di sini kan cuma ada berapa nih? 1-3. Coba ya kalau misalnya kita tambahin data mahasiswanya, tambah data misalnya kita tambahin Naura, terus NIM-nya misalnya 654321. Misalnya dia semester 2, kita simpan perubahan. Oke, nah dia langsung muncul di sini. Coba kalau kita lihat di database-nya, dia bakal muncul gak? Di mana ya? Kita refresh. Nah, di sini nawarnya udah muncul. Oke, ini namanya udah berhasil, yang kita udah membuktikan kalau yang bagian kita buat yang data mahasiswa itu udah berhasil untuk tambah data. Coba kalau misalnya kita edit
Edit ini bisa ya. Misalnya di data mahasiswanya itu pengen kita kasih foto, misalnya foto apa aja lah, di sini kita open. Terus di sini kita upload foto. Nah, muncul di sini fotonya, guys. coba ya kita cancel dulu. Kita misalnya ke yang kakak-kakak ini, kita edit, kita masukin fotonya, kan, upload foto. Nah, di sini tuh nanti bakal upload di sini, guys. Nah, bakal upload di sini. Nah, jadi kan kita tadi masukin si fotonya ini ke kakak ini kan, dia bakal otomatis muncul di database-nya. Terus kalau kita lihat, coba kita lihat edit. Nah, dia langsung muncul fotonya ini kan, bisa pakai foto apa aja ya. Itu bisa edit mahasiswa. Oke, terus kita balik lagi ke tampilan yang awal. Kita balik lagi. Kalau kita mau coba yang untuk hapus data, misal kita mau hapus loli, kita hapus data. Nah, ini udah bisa juga. Di sini udah otomatis kehapus, di database juga udah otomatis kehapus. Jadi kita kayak mainin saling menghubungkan koneksi antara PHP admin dengan si admin LT-nya ini. Itu guys, coba kita kita refresh di sini. Si lolinya udah nggak ada, jadi cuma 3. Tuh, udah berhasil guys. Lanjut ke kita mau coba yang tampilan ini, kolom visibility ini juga aku salin dari yang aslinya di bagian di bagian mana ya? Pokoknya di sekitaran sini ya, aku lupa. Pokoknya ya di sekitaran sini. Pokoknya yang kita ambil tuh pokoknya dapat dari sini semua. Kayak tables itu kita ambil dari sini, dari data table. Kita dapat salinan dari sini yang tadinya ada 2, kita hapus yang di bawahnya jadi tinggal 1. Terus kita tambahin buttonnya jadi atas. Itu habis itu ada lagi yang elemennya juga, icon. Nah, kita dapat icon. Oh ya, di sini ada icon yang ini, gambar akademik ini sama logo. Di sini aku dapat dari admin LTEIO yang versi 2. Kenapa? Karena yang di versi 2 itu masih ada gambar untuk admin untuk logo-logonya yang kita bisa ambil, kita bisa save. LTEIO. Tapi kalau yang di versi sekarang itu udah nggak ada lagi tampilannya kayak salah. Udah udah nggak ada lagi versi 2. Nah, coba kita lihat ya. Udah. Ini kita lihat. Nah, di sini kalau kita buka elemennya, icon, mana kok ini? Bentar. Versi 2. Perasaan ada, bentar. Nah, ini di versi 2 tuh dikasih banyak banget elemen, jadi kita bisa copy aja di sini. Jangan salin copy paste aja. Oke, terus yang kita butuhkan juga dalam pembuatan ini ada bootstrap. Aku ngambil salinan bootstrap juga. Mana ya? Bootstrap file upload itu tuh aku pakai ini link salinan dari sini. Ini yang file input juga aku ambil dari sini. Ya. Terus ya udah itu aja sih. Terus kita coba lagi buka yang hasil kita. Ini kalau misalnya kita ubah, nah ini nomornya bakal hilang, nama hilang, nim hilang, semester hilang, action juga hilang. Jadi ini untuk menghilangkan setiap kolom-kolomnya ya. Oke, terus di sini kalau kita copy bisa kita copy, nah udah ke copy otomatis. Terus kalau misalnya kita mau ke Excel, ini udah otomatis bisa dibuka, nanti langsung diarahkan ke Microsoft Excel-nya. Terus kita PDF juga bisa. Iya, apa saja menu memori. Oke, udah bisa di print juga. Nah, ini penghasilan printnya. Kalau misalkan pengen print, nah udah bisa. Oke, kita cancel. Terus kita masuk ke data pembayaran. Nah, di data pembayaran ini aku juga buat database baru yang namanya tabel pembayaran. Terus ini ada ID, NIM, nama pembayaran, keterangan, sama tanggal bayar. Nah, tadinya kan aku buat yang tabel pembayaran itu kosong. Terus aku tinggal salin aja sesuai yang ada di tabel mahasiswa. Jadi saling berkaitan gitu. Oke, kalau udah kita style pokoknya di VS Code-nya. Terus kita misalnya masukin view pembayarannya. Terus kita tambah data. Nah, di sini langsung otomatis masuk ke NIM-nya. Coba ya kalau misalnya kita tambahkan tambah data mahasiswanya di sini. Kita tambah data mahasiswa, kita tambah lalu kan kita tambah misalnya bawah 4444 semester 3 misalnya kita simpan. Oke, udah masuk. Terus kita ke data pembayaran.
Nah, di sini udah muncul ya. Nah, di sini kalau kita lihat view pembayarannya, kita tambah data. Nah, di sini udah muncul ya namanya otomatis dari sananya. Terus ada NIM-nya 444. Ini 0, misalnya dia punya pembayaran UASnya sekitar 1 juta. Nah, terus di sini untuk semester, misalnya uang bulanannya, uang semester bulannya 1 juta. Enggak, 500 ribu ya. 500 ribu. Nah, ini udah otomatis masuk ke jumlah ini. Kita bayar. Nah, udah langsung otomatis masuk. Tadi aku ada buat yang 3 kalau nggak salah. Nah, ini udah langsung masuk karena aku buat yang di file database-nya KKK ini. Aku buat ITB pembayarannya jadi 3. Ini kalau kalian lihat, nah ini KKK semua. Terus ada ini pembayaran sama keterangannya. Nah, nanti otomatis kalau kita pencet si KKK ini, terus kita ke tambah data, di bawahnya ini udah ada muncul tulisannya. Nah, terus ada jumlahnya juga gitu. Oke, kalau udah ya udah cuma buat sampai sini. Terus kita ada nambahin ini juga, tulisan gambar ini sama logo adminnya. Oh iya, terus sama kalau misalnya kita mau refresh ada muncul ini muncul ini. Nah, ada tulisan girls in case. Nah, ini juga kita dapat dari Bootstrap ya, kita pakai link dari Bootstrap. Oke, terus ada logout juga. Kalau logout itu kita balik lagi ke tampilan login. Terus di sini misalnya kita nggak masukin password, kita login. Nah, di sini langsung muncul tolong inputkan username dan password. Kalau misalnya kita nggak masukin juga sama. Tapi kalau misalnya kita masukin passwordnya salah misalnya, oke, kita login, ada tulisannya login gagal gitu. Kita buat tambahin juga, sama kita buat background dari belakang admin LTE-nya. Oke, sejauh ini app yang aku buat dengan mengikuti tutorial itu sudah bisa digunakan. Oke, dan ini aja dari aku. Terima kasih.